Peperangan Bani Mustalik atau Perang Al-Muraisi. Sekalipun peperangan ini tidak berjalan lama dan tidak berlarut-larut dilihat dari pertimbangan militer, tetapi di sini terjadi beberapa peristiwa yang sempat mengguncang dan meresahkan masyarakat Islam karena ulah orang-orang munafik, tetapi justru memberi pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat Islam, keteguhan, kemuliaan, dan kebersihan jiwa, sekaligus mendatangkan beberapa ketetapan syariat. Kita mulai dengan uraian tentang peperangan, lalu disusul dengan beberapa peristiwa tersebut. Peperangan ini terjadi pada bulan Sya'ban 6 Hijriah menurut pendapat yang lebih benar. Latar belakang peperangan ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat informasi bahwa pemimpin Bani Mustalik Al-Haris bin Abu Dirar menghimpun kaumnya untuk memerangi kaum muslimin. Maka beliau mengutus Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Buraidah pergi dan langsung menemui Al-Haris bin Al-Dirar, mengorek keterangan darinya. Setelah yakin dengan keterangannya, Buraidah kembali dan menemui Rasulullah SAW serta menyampaikan kabar yang diterimanya. Setelah yakin dengan akurasi informasi ini, beliau menghimpun para sahabat dan cepat-cepat berangkat, tepatnya 2 hari sebelum habisnya bulan Sya'ban. Sementara ada segolongan orang-orang munafik yang juga ikut bergabung bersama beliau. Mereka tidak pernah bergabung dalam peperangan sebelumnya. Urusan Madinah diserahkan kepada Zaid bin Harithah, namun menurut pendapat lain adalah Abu Zar. Ada pula yang berpendapat Numailah bin Abdullah Al-Laitsi. Al-Haris bin Abu Dirar juga mengirim mata-mata untuk mendeteksi gerakan pasukan muslimin, namun mata-mata itu tertangkap orang-orang muslim lalu dibunuh. Saat Al-Haris bin Abu Dirar dan kaumnya mendengar keberangkatan Rasulullah SAW dan terbunuhnya mata-matanya, maka dia dicekam ketakutan yang mendalam. Beberapa kabilah Arab yang sebelumnya ikut bergabung dengan Al-Haris akhirnya melepaskan diri. Rasulullah SAW tiba di Muraisi, sebuah mata air milik mereka di Kudaid. Orang-orang muslim bersiap-siap untuk berperang. Beliau membariskan mereka. Bendera Muhajirin diserahkan kepada Abu Bakar dan bendera Ansor diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah. Tidak seberapa lama mereka saling melepaskan anak panah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk melancarkan serangan secara serentak. Ternyata cara ini sangat efektif sehingga pasukan muslimin dapat menundukkan pasukan orang-orang musyrik. Cukup banyak pasukan musuh yang terbunuh, para wanita dan anak-anak ditawan, binatang ternak dirampas, sementara korban di pihak pasukan muslimin hanya 1 orang. Korban ini dibunuh orang Ansar karena dikiranya termasuk pasukan musyrikin. Begitulah yang ditulis para penulis peperangan. Tetapi menurut Ibnul Qayyim, ini hanya dugaan semata. Tidak ada pertempuran di antara mereka. Rasulullah SAW hanya mengepung hingga mereka menyerah. Lalu para wanita dan anak-anak ditawan. Di antara tawanan itu ada Juwairiyah binti Al-Haris, pemimpin mereka. Dalam pembagian harta rampasan dan tawanan, Juwairiyah menjadi bagian Sabit bin Qais. Sabit ingin melepasnya dengan uang tebusan, maka Rasulullah SAW yang menebusnya lalu menikahinya. Karena perkawinan ini, orang-orang muslim membebaskan 100 orang dari keluarga Bani Mustalik yang telah masuk Islam. Orang-orang muslim berkata, mereka adalah besan Rasulullah. Adapun beberapa peristiwa lain yang muncul dalam peperangan ini ialah karena ulah pemimpin munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul dan rekan-rekannya. Ada baiknya jika kita paparkan perilaku mereka di tengah masyarakat Islam. Peranan orang-orang munafik sebelum perang Bani Mustalik. Sudah sering kami paparkan bahwa Abdullah bin Ubay sangat mendendam terhadap Islam dan orang-orang muslim, terlebih lagi terhadap Rasulullah SAW. Sebab Aus dan Khazraj sudah sepakat untuk mengangkatnya sebagai pemimpin bagi mereka. Bahkan mereka sudah membuatkan mahkota bagi dirinya. Maka dia melihat beliau sebagai orang yang telah merampas kekuasaan yang sudah di tangan.
Dia sudah menampakkan dendamnya sejak permulaan hijrah, sebelum Islam benar-benar eksis di Madinah maupun sesudahnya. Suatu kali, tatkala Rasulullah SAW menunggang keledai untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah, beliau melewati kerumunan orang yang di situ juga ada Abdullah bin Ubay yang sedang menutup lubang hidungnya sambil berkata, "Janganlah kalian mengepul-ngepulkan debu yang mengenai kami." Dia berkata seperti itu untuk menyindir beliau agar turun dari keledainya. Maka beliau turun dan ikut bergabung bersama mereka dan membaca Al-Quran. Namun Abdullah bin Ubay berkata, "Duduk saja di rumahmu dan jangan mengganggu majelis kami." Ini terjadi sebelum dia pura-pura masuk Islam. Sekalipun sudah menyatakan masuk Islam setelah perang Badar, tetap saja dia menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin. Dia tidak berpikir selain bagaimana caranya untuk memecah belah masyarakat Islam dan menggerogoti kalimat Islam. Dia membantu musuh, ikut campur dalam urusan Bani Kainuka, berkhianat, memecah belah pasukan muslimin pada waktu perang Uhud, menyusupkan keresahan dan keguncangan di barisan mereka seperti yang sudah dipaparkan pada bagian terdahulu. Di antara gambaran kelicikan, kejahatan, tipu daya dan makar yang dilakukan tokoh munafik ini terhadap orang-orang mukmin setelah dia pura-pura masuk Islam, setiap Jumat dia berkata menjelang Rasulullah SAW berkhutbah, "Inilah Rasulullah SAW di tengah kalian, orang yang telah dimuliakan Allah dan diagungkannya. Maka tolonglah, dukunglah, dengarkan dan patuhilah dia." Setelah dia duduk, Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah. Setelah perang Uhud dan setelah dia berkhianat serta berbuat makar dalam peperangan itu, seperti biasanya dia bangkit dari duduknya dan mengulangi perkataannya sebelum Jumat. Orang-orang muslim di sekitarnya menarik-narik bajunya sambil berkata, "Duduklah wahai musuh Allah, engkau tidak pantas berbuat seperti itu. Engkau telah berbuat seperti apa yang biasa engkau perbuat." Lalu dia keluar sambil melangkahi pundak orang-orang sambil berkata, "Demi Allah, seakan-akan aku telah mengucapkan perkataan yang jahat dan aku harus pergi karena telah mempersulit urusannya." Di ambang pintu dihadang seorang Ansar. Katanya, "Celaka kamu, kembalilah. Rasulullah SAW akan memintakan ampunan bagi dosa-dosamu." Abdullah bin Ubay berkata, "Demi Allah, aku tidak perlu dia memohonkan ampunan bagi dosa-dosaku." Dia juga menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir, berkonspirasi dengan mereka untuk menyerang orang-orang Muslim. Bahkan dia berani berkata kepada mereka, "Andaikan kalian keluar, kami pasti ikut keluar bersama kalian. Andaikan kalian diserang, pasti kami akan membantu kalian." Begitu pula yang dia lakukan bersama rekan-rekannya pada waktu perang Azab, yaitu dengan menciptakan keresahan dan kericuhan, membangkitkan ketakutan dan kekhawatiran di hati orang-orang mukmin seperti yang dikisahkan Allah di dalam surat Al-Azab ayat 12 sampai 20. Namun akhirnya semua musuh Islam dari kalangan Yahudi, munafik dan musyrik menyadari sepenuhnya bahwa latar belakang kemenangan Islam bukan karena keunggulan material, banyaknya perangkat perang dan senjata serta jumlah personil. Tetapi latar belakang kemenangan itu ialah nilai, akhlak, dan idealisme yang dimiliki masyarakat Islam. Mereka juga tahu bahwa sumber air bah ini adalah Rasulullah SAW, sosok ideal yang sangat mengagumkan dari nilai-nilai ini. Semenjak genderang perang ditabuh selama 5 tahun, upaya membungkam agama ini dan para pemeluknya tidak mungkin bisa dilakukan dengan menggunakan kekuatan senjata. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membangkitkan peperangan secara terbuka terhadap agama ini melalui jalur akhlak dan tradisi kehidupan sehari-hari. Sasaran utama untuk memuluskan tujuan ini ialah menyerang pribadi Rasulullah SAW. Karena orang-orang munafik merupakan duri di barisan orang-orang Muslim dan mereka juga termasuk penduduk Madinah, maka tidak sulit bagi mereka untuk menjalin hubungan dengan orang-orang Muslim dan mengusik perasaan mereka kapanpun yang mereka kehendaki di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay.
Rencana mereka yang jahat ini tampak jelas seusai perang Ahzab. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy setelah dia diceraikan Zaid bin Harithah, anak angkat beliau. Di antara tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab, anak angkat itu sama kedudukannya dengan anak kandung. Mereka meyakini kehormatan istri anak angkat di mata bapak angkatnya. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab, orang-orang munafik mendapatkan dua celah yang memungkinkan bagi mereka melancarkan serangan terhadap beliau. Satu, Zainab adalah istri beliau yang kelima, padahal Al-Quran tidak mengizinkan laki-laki menikahi lebih dari 4 wanita. Lalu bagaimana mungkin perkawinan ini dianggap sah? Dua, Zainab adalah mantan istri anak angkatnya, maka tindakan beliau yang menikahi Zainab termasuk dosa besar menurut tradisi bangsa Arab. Orang-orang munafik itu pun membesar-besarkan masalah ini dan mengarang-arang cerita. Mereka berkata, Muhammad melihat Zainab pada pandangan pertama langsung jatuh cinta dan hatinya tertambat kepadanya. Isi hatinya ini dia sampaikan kepada Zaid sehingga Zaid melepaskan Zainab agar bisa dikawini Muhammad. Cerita-cerita yang mereka karang ini masih ada jejaknya, tertulis dalam beberapa buku tafsir dan hadis hingga saat ini. Tentu saja bualan mereka ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap orang-orang yang berhati lemah, sehingga turun ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan masalah ini secara gamblang, sehingga bisa mengobati hati. Untuk memberitahukan bualan mereka ini, Allah memulai surat Al-Ahzab dengan firman-Nya, Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin inna Allaha kana aliman hakima. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Ahzab ayat 1. Ini gambaran sepintas tentang perilaku orang-orang munafik sebelum perang Bani Mustalik. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi semua itu dengan sabar dan lemah lembut. Padahal orang-orang Muslim secara umum sudah gregetan terhadap kejahatan orang-orang munafik itu dan menahan-nahan kesabaran. Sebab mereka sudah tahu persis kelicikan munafikin itu dari waktu ke waktu. Sebagaimana firman-Nya, أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Kemudian mereka juga tidak bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Surat At-Taubah ayat 126. Peranan orang-orang munafik dalam perang Bani Mustalik. Saat perang Bani Mustalik, orang-orang munafik juga ikut bergabung dalam pasukan muslimin. Mereka telah digambarkan dalam firman Allah, لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
Jika mereka berangkat bersama-sama kalian, niscaya mereka tidak menambah kalian selain dari kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisan kalian untuk mengadakan kekacauan di antara kalian. Surat At-Taubah ayat 47. Mereka tampak bersaing, tetapi persaingan dalam kejahatan dengan menimbulkan keguncangan dan keresahan di barisan orang-orang muslim dan mengeluarkan bualan yang buruk tentang diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah di antara gambaran secara ringkas. 1. Mereka berkata, jika kita kembali ke Madinah, maka penduduknya yang mulia benar-benar akan mengusir penduduknya yang hina. Selesai perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menetap di Muraisi. Banyak orang yang mengambil air dari mata air di tempat itu. Dalam peperangan itu, Umar bin Al-Khattab membawa seorang upahan yang bernama Jahjah Al-Ghifari. Saat di mata air, Jahjah bersenggolan dengan Sinan bin Wabar Al-Juhani. Lalu keduanya saling adu mulut. Sinan berteriak, "Wahai orang-orang Ansar!" Jahjah juga tidak mau kalah. Dia berteriak, "Wahai orang-orang Muhajirin!" Kejadian ini didengar Abdullah bin Ubay. Dia yang bersama beberapa orang di kaumnya, termasuk Zaid bin Arkam yang saat itu masih kecil, merasa marah. Abdullah bin Ubay berkata, "Apakah mereka berani berbuat seperti itu? Mereka telah menyaingi dan mengalahkan kita, justru di negeri kita sendiri. Demi Allah, kita dan mereka tak ubahnya," kata pepatah, "gemukkan anjingmu, niscaya ia akan menggigitmu. Demi Allah, jika kita kembali ke Madinah, maka penduduknya yang mulia benar-benar akan mengusir penduduknya yang hina." Kemudian dia berpaling ke arah golongannya sembari berkata, "Inilah yang telah kalian lakukan terhadap diri kalian sendiri. Kalian halalkan negeri kalian bagi mereka. Kalian bagi harta benda kalian bagi mereka. Demi Allah, andai kata kalian tidak memberi harta kalian, tentu mereka akan berpindah ke tempat lain." Zaid bin Arkam mengabarkan apa yang dikatakan Abdullah bin Ubay ini kepada pamannya. Lalu pamannya mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Al-Khattab yang ada di sisi beliau berkata, "Suruhlah Abad bin Bisri agar dia membunuhnya." Beliau berkata, "Bagaimana wahai Umar jika manusia membicarakan bahwa Muhammad telah membunuh rekan-rekannya? Tidak, suruhlah pasukan untuk berangkat." Sekalipun saat itu bukan waktu yang tepat untuk memberangkatkan pasukan, tetapi mereka tetap akan berangkat. Usaid bin Hudair menemui beliau dan mengucapkan salam lalu berkata, "Tidak biasanya engkau berangkat pada saat seperti ini. Apakah engkau belum mendengar apa yang dikatakan rekanmu?" tanya beliau, yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay. "Apa yang dikatakannya?" Usaid ganti bertanya. Beliau menjawab, dia beranggapan bahwa jika dia kembali ke Madinah, maka penduduknya yang mulia benar-benar akan mengusir penduduknya yang hina. "Engkau, wahai Rasulullah, bisa mengusirnya menurut kehendak engkau. Demi Allah, memang dia adalah orang yang hina dan engkau adalah orang yang mulia." Kemudian dia berkata lagi, "Wahai Rasulullah, bersikaplah lemah lembut terhadap dirinya. Demi Allah, Allah telah mendatangi kita dengan keberadaan engkau. Sesungguhnya kaumnya telah membuat mahkota untuk disematkan di kepalanya. Karena itu dia melihat engkau telah merampas kerajaannya." Kemudian beliau berangkat bersama pasukan pada saat itu pula seharian penuh. Lalu diteruskan pada malam harinya hingga pagi hari. Seharian mereka dipanggang terik matahari. Saat berhenti untuk singgah, mereka langsung tertidur pulas setelah badan menyentuh tanah. Beliau berbuat seperti itu dengan tujuan untuk mengalihkan mereka dari kejadian sebelumnya dan agar mereka tidak membicarakannya. Setelah mendengar Zaid bin Arkam menyampaikan apa yang dikatakan kepada Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay langsung menemui beliau dan bersumpah demi Allah bahwa dia tidak mengatakan seperti yang dikatakan Zaid. Orang-orang Ansar yang ada di situ berkata, "Wahai Rasulullah, boleh jadi anak itu menduga-duga tentang apa yang dikatakan Abdullah bin Ubay." Namun beliau tetap percaya apa yang dikatakan Zaid.
Sementara Zaid bin Arqam berkata sendiri, "Aku jadi menduga-duga sendiri, padahal tidak pernah ku alami yang seperti ini. Aku hanya bisa duduk-duduk di rumahku." Lalu Allah menurunkan surat Al-Munafikun ayat 1-8. Setelah itu beliau mendatangiku dan membacakan ayat-ayat tersebut. Lalu bersabda, "Sesungguhnya Allah telah membenarkanmu." Sedangkan anak pemimpin munafik itu, yaitu Abdullah bin Ubay, adalah seorang sahabat yang salih dan pilihan. Dia ingin berlepas diri dari ayahnya. Untuk itu dia berdiri di pintu gerbang Madinah sambil menghunus pedangnya. Setelah ayahnya Abdullah bin Ubay muncul di dekatnya, dia berkata, "Demi Allah, engkau tidak boleh masuk sebelum Rasulullah SAW mengizinkanmu, karena beliaulah orang yang mulia dan engkaulah orang yang hina." Setelah Rasulullah SAW tiba di pintu gerbang itu, beliau mengizinkan dan memperbolehkannya. Sebelum itu Abdullah bin Ubay berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, jika engkau ingin membunuhku, maka suruhlah aku untuk melaksanakannya. Demi Allah, aku akan membawa kepalanya ke hadapan engkau." 2. Berita bohong. Dalam perang ini pula terdapat kisah yang bohong. Cerita ringkasnya, Aisyah juga ikut pergi bersama Rasulullah SAW dalam peperangan ini, karena dialah di antara istri-istri yang mendapat undian untuk ikut. Pengundian seperti ini biasa beliau lakukan setiap hendak pergi berperang. Setelah pulang dari berperang, mereka singgah di suatu tempat. Aisyah keluar dari rombongan untuk keperluannya. Saat itu tanpa disadari, kalung milik saudaranya yang dipinjamkan kepadanya jatuh. Maka dia kembali di mana kalung itu jatuh. Beberapa orang yang mengangkat tandu Aisyah mengira bahwa dia tetap berada di dalamnya. Sebenarnya mereka juga merasa bahwa tandu itu terlalu ringan. Tetapi Aisyah sendiri memang seorang wanita yang masih muda dan tidak gemuk. Karena yang mengangkat tandu itu orang banyak, tentu saja mereka merasa ringan. Andai kata yang mengangkatnya 1 atau 2 orang, tentu mereka akan merasakan beratnya. Setelah kalung yang dicari-cari ketemu, Aisyah kembali lagi ke tempat persinggahan dan tak seorang pun ada di sana. Maka dia duduk saja di tempat itu. Menurut perkiraannya, mereka pasti akan mencarinya jika tidak mendapatkan dirinya di dalam tandu. Allah berkuasa atas segala-galanya, mengatur urusan dari atas arsy-Nya seperti yang dikehendakinya. Karena rasa kantuk yang tak terbendung, Aisyah tertidur di tempat itu. Dia baru terbangun karena terusik suara Safwan bin al-Mu'attal. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." "Bukankah ini istri Rasulullah SAW?" Safwan tertinggal dari rombongan pasukan karena dia orang yang ngantukan. Dia bisa tahu bahwa dia itu Aisyah karena memang dia pernah melihatnya sebelum turun ayat hijab. Setelah mengucapkan istirja, dia mendekatkan ontanya ke sisi Aisyah dan menderumkannya. Aisyah naik ke atas onta dan tidak berkata sepatah kata pun kepadanya. Dan Aisyah juga tidak mendengar sepatah kata pun dari Safwan kecuali istirjanya. Kemudian dia menuntun ontanya hingga dapat menyusul rombongan pasukan yang saat itu sedang singgah di Nahruz Zahirah. Saat melihat kedatangan Safwan bersama Aisyah, orang-orang berbicara kasak kusuk, masing-masing dengan versinya. Musuh Allah yang paling jahat, Abdullah bin Ubay, menghembuskan nafsu panjang, menyemburkan kemunafikan dan kedengkian, dan mengeram di antara tulang-tulang rusuknya. Dia sudah mengarang-arang berita bohong dan siap menyebarkan dan menyiarkannya. Rekan-rekannya berkeliling di sekitar Abdullah bin Ubay, mendengarkan dan menelan apapun yang keluar dari mulutnya yang berbau busuk. Setiba di Madinah, orang-orang yang aktif menyebarluaskan berita bohong semakin menjadi-jadi. Sementara Rasulullah SAW hanya diam dan tidak menanggapinya. Karena cukup lama tidak ada wahyu yang turun, beliau meminta pendapat kepada para sahabat. Ali bin Abu Thalib mengisyaratkan agar beliau menceraikan Aisyah dan mengambil wanita yang lain.
Ali hanya sekedar memberi sinyal untuk itu dan tidak mengatakannya secara terus terang. Sementara Usamah dan lain-lainnya mengisyaratkan agar beliau tidak menceraikannya dan tidak perlu menanggapi perkataan musuh-musuh Islam. Beliau berdiri di atas mimbar dan berpidato, memohon perlindungan kepada Allah dari tindakan Abdullah bin Ubay. Usaid bin Hudair, pemimpin Aus, menyatakan kesediaannya untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj yang sedang dirasuki fanatisme kekabilahan, membantah dan menolak keinginan Usaid bin Hudair. Maka keduanya terlibat dalam perdebatan yang sengit. Rasulullah SAW melerai dan menenteramkan mereka hingga mereka mau diam. Setelah itu beliau juga diam. Tentang Aisyah, setibanya di Madinah dia jatuh sakit selama 1 bulan. Sedikit pun dia tidak tahu masalah berita bohong ini. Hanya saja dia tidak mendapat sentuhan kelembutan dari Rasulullah SAW seperti yang biasa beliau lakukan saat dia sakit. Setelah keadaannya sudah membaik, malam-malam dia keluar ke jamban bersama Ummu Mistah untuk buang hajat. Ummu Mistah terpleset karena terserempet bajunya. Dia ingin memanggil anak laki-lakinya tetapi Aisyah menolaknya. Ketika itulah Ummu Mistah menceritakan berita yang menyebar di Madinah tentang dirinya. Aisyah segera kembali ke rumah dan meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang ke rumah orang tuanya dan mencari tahu berita yang menyebar. Setelah beliau mengizinkan, Aisyah pulang ke rumah orang tuanya sehingga dia bisa mendapatkan kejelasan tentang berita yang menyangkut dirinya. Setelah tahu, Aisyah menangis sejadi-jadinya dan tak berhenti selama sehari 2 malam. Selama itu pula kelopak matanya tidak terpejam sejenak pun dan air matanya terus mengalir sehingga air matanya ini dianggap telah memecahkan hatinya. Rasulullah SAW datang sambil mengucapkan syahadatain lalu bersabda, "Wahai Aisyah, telah kudengar berita begini dan begitu tentang dirimu. Jika memang engkau bebas dari tuduhan tersebut, tentu Allah akan membebaskanmu. Dan jika engkau telah melakukan dosa, maka mohonlah ampun dan bertaubatlah kepada Allah. Karena jika seorang hamba ini mengaku dosanya, kemudian bertaubat kepada Allah, tentu Allah akan mengampuninya." Saat itu Aisyah menyeka air matanya, lalu bertanya ini dan itu kepada ayah dan ibunya mengenai berita yang menyangkut dirinya. Namun keduanya tidak tahu apa yang harus dikatakan. Akhirnya Aisyah berkata, "Demi Allah, aku sudah tahu bahwa kalian juga sudah mendengar berita ini. Hati kalian terusik dan mempercayainya. Jika kukatakan kepada kalian, sesungguhnya aku bebas dari tuduhan ini, padahal Allah tahu bahwa aku memang bebas darinya. Tentu kalian tidak akan percaya begitu saja kepadaku. Namun jika aku mengakui tuduhan itu, padahal Allah tahu aku bebas darinya, tentu kalian akan mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak mendapatkan perumpamaan antara diriku dan diri kalian, kecuali seperti perkataan ayah Yusuf. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah dimohonkan pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan." Kemudian Aisyah beranjak dan berbaring di tempat tidur. Saat itu pula turun wahyu. Maka hati Rasulullah SAW berbunga-bunga seraya menyunggingkan senyuman. Lalu beliau bersabda, "Wahai Aisyah, Allah telah membebaskanmu dari tuduhan." Ibunya berkata, "Bangunlah dan hampirilah beliau." Untuk menunjukkan kebebasan dirinya dari tuduhan yang keji itu dan tetap yakin terhadap cinta Rasulullah SAW, dia berkata, "Demi Allah, aku tidak mau menghampiri beliau dan tidak memuji kecuali kepada Allah." Wahyu dari Allah yang menjelaskan berita bohong ini adalah, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga. Janganlah kalian kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian, bahkan ia adalah baik bagi kalian. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya.
Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Surat An-Nur ayat 11. Begitu pula 9 ayat berikutnya. Adapun orang-orang yang paling getol menyiarkan berita bohong ini dijatuhi hukuman pukul sebanyak 80 kali pukulan. Mereka adalah Misah bin Usasah, Hasan bin Sabit, dan Hamnah binti Jahsi. Sementara tokoh berita bohong dan penyiarannya Abdullah bin Ubay justru tidak dijatuhi hukuman apapun. Boleh jadi hukuman itu memang ada keringanan untuk dirinya, tetapi Allah mengancamnya dengan azab yang pedih di akhirat. Atau boleh jadi ada kemaslahatan tersendiri sehingga Abdullah bin Ubay tetap dibiarkan hidup. Jadi selama sebulan udara Madinah ditaburi mendung keraguan-raguan, kebimbangan, kegundahan, dan kegelisahan. Sementara itu, nama pemimpin orang-orang munafik tercemar dan terlecehkan, sehingga setelah kejadian itu, dia sama sekali tidak berani mendongakkan kepala. Ibnu Ishaq menuturkan, setelah kejadian itu, setiap kali dia berbicara, maka kaumnya pasti mencela, mencaci, dan mencemoohnya. Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Apa pendapatmu sekarang, wahai Umar?" "Demi Allah, andai kata engkau membunuhnya, pasti banyak orang yang simpati kepadanya. Tetapi kalau saat ini pun aku menyuruhmu untuk membunuhnya, engkau pun pasti akan membunuhnya." Umar menjawab, "Demi Allah, aku pun sudah tahu bahwa urusan Rasulullah lebih besar barokahnya daripada urusanku."